Aduh, banyak kali kasus-kasus malpraktik ini. Mungkin nggak jelas-jelas dokter-dokter sekarang ini. Kepala bayi putus saat persalinan. Badan leher indragiri hilir terpisah saat persalinan. Aduh. Makan bakso mana? Berapa pihit makan? Aduh, kan aku bilang jangan makan bakso itu. Jadi sekarang masih apa? Masih tahan? Ke dokter kita? Yuk. Selamat siang dok. Siang Pak. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Tegar Kurniawan dari PT Utama Pharma dok. Oke ya sudah Pak. Nah jadi tujuan saya datang ke sini tuh, kami ada produk baru. Ini ada obat barusan kami produksi. Jadi kami menawarkan kerjasama. Jadi kalau dokter bisa meresepkan obat ini sebanyak 50 papan dalam seminggu, kami bakal kasih bonus ke dokter untuk liburan ke Eropa dok. Bagaimana dok? Ini berarti 1 minggu 50 papan target kita. Iya benar dok. Mau nggak mau harus laku 50 papan dok. Oke baik, nanti saya usahakan setiap kunjungan pasien saya kemari, saya selalu meresepkan obat ini agar peningkatan penjualan kita tercapai. Saya setuju. Setuju. Kita langsung tanda tangan kontrak aja ya. Baik. Jadi langsung tanda tangan sini aja dok. Saya tanda tangan di sini ya. Ya dok. Jadi untuk kerjasama ini kita nyatakan resmi ya dok. Oke, baik Pak Tegar, selamat berbisnis dengan Anda. Terima kasih dok. Selamat siang Pak. Iya, siang, Pak. Saya Dokter Gustavo. Ada apa nih Pak? Iya Pak, ini saya antar istri saya Pak. Bagaimana saya lupa? Oh iya. Namanya siapa Bu? Bu Lutfi, usianya berapa Bu Lutfi? 25 tahun. Apa keluhan ini Bu? Sakit perut Bu ya? Di bagian mana? Udah berapa lama Bu sakitnya? Udah dari siang ini Bu ya? Bisa ditunjukkan Bu di mana sakitnya? Di ulu hati Bu ya? Itu udah berapa lama Bu sakitnya Bu? Dari mana? Sejak yang lalu Bu ya? Nyarinya seperti tusuk-tusuk atau mulus gitu? Oh, kayak tebakan itu Bu ya? Ini ada lagi Bu, keluarnya Bu? Jadi dia makan bakso Pak. Oh, jadi tadi makan bakso ya? Pak? Cabenya bagus caranya Pak. Sudah makan bakso ya Pak ya? Iya ini nggak bisa dibilang sama Pak. Tapi makannya sehari-hari gimana nih Pak? Itulah Pak, makan cabenya sekali 1 kilo itu Pak. Waduh. Saya berarti memang istri Bapak sering makan cabai, diawali makan cabainya sering ya? Iya gitu Pak, langsung saya jadi bilang Pak. Makannya sembarang juga Pak ya? Iya jajan-jajan juga Pak. Oh, di pinggir-pinggir itu. Sebelumnya Pak, waktu sakit ini ada minum obat sebelumnya? Belum ada Pak, langsung minum aja Pak. Oh, pas lah Pak. Jadi ini saya sudah menanyakan di mana keluarnya. Jadi saya langsung resepkan saja Pak ya untuk obatnya Pak ya. Bapak bersedia nggak nunggu saya nanti obatnya? Jadi sedia Pak. Kalau nggak pakai obat nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak, karena ini udah sangat berbahaya Pak. Mahal itu obatnya Pak. Nanti Bapak cek aja di apotek, nanti saya resepkan. Pokoknya Bapak harus minum habis obat ini. Obat ini Pak, banyak lah memang pasien-pasien saya datang, saya resepkan obat ini, langsung sembuh Pak, baik ya. Nggak lama lah dia, pokoknya habis 1 papan langsung sembuh. Dia 2 Pak ya, nanti saya kasih 2 obat, jadi ini langsung habis Pak. Nggak boleh nggak habis Pak ya, ya saya resepkan Pak ya. Mana baiknya ya Pak? Iya ya. Nanti ini Bapak ke tebus. Nanti kalau misalnya obatnya udah habis, Bapak datang lagi ke sini. Oke Pak. Kalau keluhan yang belum mereda, Bapak datang lagi ke sini. Tapi ingat Pak ya, obatnya harus habis. Dan memang harus dibeli obatnya ini Pak. Mereknya ini Pak ya, Diaform ini Pak, harus habis Pak obatnya Pak. Oke. Jadi memang banyak ini Pak. Iya, memang itu Pak. Karena kan Bisa dikurangi Pak. nggak bisa Pak, karena ini obat paten. Karena kalau misalnya memang mau sembuh, emang harus begini Pak. Ada lagi mau tanya sama saya Pak?
Jadi ini berapa Pak biayanya Pak? Nah, kalau untuk masalah penebusan ini, Bapak nanti ke bagian administrasi diantarkan sama rekan saya. Nanti Bapak bisa nebus dan juga sekalian membayarnya di situ Pak ya. Terima kasih Pak. Lekas sembuh ya Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Ini resepnya Bu. Ini sampai habis Bu? Iya, sampai habis. Ini uangnya itu. Makin sakit lah perutnya. Kenapa deh? Sakit lah perutnya Tuh, siapa? nggak apa, nggak sembuh. Enggak, sakit. Jadi gimana itu? Ah, betul dokter ini deh. Pikir lagi sana tak? Nggak sembuh ini kan? Ya udah kesana kita yuk. Mahal Pak obatnya. Ya. Mbak, Siap Pak. Ini Pak. kenapa ya tadi? Apa? Kemarin kami udah kemari Pak. Istri saya ini sakit perut kan, Pak. Habis makan bakso. Dikasih obat ini Pak sama dokternya. Tapi sampai sekarang nggak kurang Pak. Kepala makin sakit. Sakit perut mana dia? Perut mana ini Bu ya? Enggak, jadi enggak saya kok. Makannya. Aduh Ibu, obat mencret yang dikasihnya ini Bu. Ibu ada mencret? Enggak ada dong. Cuma nyeri aja kan? Perut aja dong. Sama dokter siapa Ibu soal itu? Ini. Takut dong. Stok kesembuhan. Ini nanti saya kasih obat Bu, obat nyeri. Nah, nanti Ibu ambil di apotek, nanti saya kasih resep ya. Udah lah, hari ini harus bayar lah. Karena kemarin udah ditipuin sama dokter itu udah. Yang betul dok, apa ini dok? Betul apa? Nanti nggak betul lagi obatnya dok. Betul lah kali ini. Kalau Nanti saya tegur juga dokter. Sayang dok, istri saya dok. Udah berapa hari nggak sembuh malah makin sakit dok. iya dong. Sabar ya Bu ya. Ini saya kasih obatnya nanti. Insya Allah sembuh lah ini Bu. Nah, juga Bapak nanti bayar obatnya aja, uang aslinya nggak usah bayar. Ya. Nanti saya bilangkan sama asistennya ya. Terima kasih ya Pak. Sini Bu. Ya, Pak. Silakan. Silakan duduk Pak. Ada keperluan apa dokter? Jadi saya ingin melapor Pak. Kemarin kan saya lagi jalan di rumah sakit. Kemudian datanglah suami istri, istrinya yang sakit. Lalu istri sakit perut. Jadi sebelum saya jaga ini, dia sudah pernah datang ke sini. Kemudian dikasih sama dokter Gustavo ini, dikasih obat mencret. Padahal dia cuma sakit ini ya Pak, nyeri perutnya. Jadi saya ingin melaporkan juga obat yang dikasih dokter Gustavo ini obatnya Pak yang dikasih. Selanjutnya juga ada diiming-imingi kalau misalkan dijual obat ini dalam seminggu banyak dibawa saya ke Eropa Pak. Jadi tapi saya tidak mau Pak. Itu saya Pak yang ingin saya laporkan. Kalian pastinya ada cerita nggak dok kalau obat ini mahal? Ada Pak. Itu bilang dia harga obat ini 200.000. Padahal harganya cuma 10.000 ya ini satu papannya. Ada lagi dok yang mau dikeluhkan? Ya coba itu aja. Saya juga kesel kan banyak nanti orang yang berobat kena tipu sama dokter Gustavo yang itu. Oke, terima kasih dokter terhadap aduannya. Ini akan kami tindak lanjut. Terima kasih ya dokter. Terima kasih Pak. Jadi gimana Bapak dan Ibu mengenai dokter Gustavo ini berdasarkan aduan dari dokter Kolan? Pak Diki gimana? Kalau menurut saya Pak Pari, Pak Gustavo ini sudah memberikan obat tidak sesuai dengan indikasi penyakit pasien tersebut. Kalau menurut Bu Amanah? Ya, jadi kalau menurut saya, dokter Gustavo tadi itu ingin memperkaya dirinya dengan menipu pasien-pasien yang tadi dengan obat-obatan yang dijual mahal. Oke baik, terima kasih Pak Diki dan Bu Amanah. Berarti selanjutnya ini apakah perlu kita berikan surat peringatan kepada dokter Gustavo? Gimana Pak Diki? Menurut saya perlu. Apa? Kalau menurut Bu Amanah, baik selanjutnya akan kita buat. Dan juga selanjutnya kita akan mengadakan
pemanggilan kepada Dr. Gustavo mengenai tindakan yang dia lakukan. Apakah setuju? Silakan dokter. Baik Pak, saya mau nanya Pak, saya kenapa dipanggil ya Pak? Jadi begini dokter, kemarin kami ada dapat aduan dari salah satu yang bekerja juga di rumah sakit ini, bahwasannya dokter ini telah melanggar kode etik kedokteran yang seharusnya berlaku. Bahwasannya dokter telah memberikan obat yang tidak sesuai indikasi, dan dokter juga diperkirakan ini memperkaya diri dengan memberikan obat-obat yang mahal juga. Apakah dari dokter ada tanggapan bahwasanya ini juga ada bukti rekam medis, dokter telah meresepkan obat-obat yang tidak sesuai indikasi dan cukup mahal? Iya Pak, jadi kemarin saya dapat tawaran Pak. Saya memang benar Pak, saya kemarin disuruh menjual obat-obatan ini. Kalau saya mencapai target 1 minggu 50 papan, saya diminta dapatkan reward berupa jalan-jalan Pak ke Eropa. Terus saya mengiyakannya Pak. Memang benar kemarin itu rekam mediknya saya resepkan obat ini Pak. Jadi saya terima apapun sanksi yang akan diberikan oleh komite etik Pak. Oke, baik Pak dokter. Jadi karena ini pertama kali dokter melakukan hal yang salah, jadi untuk saat ini kami akan memberikan surat peringatan kepada Dr. Gustavo. Apabila selanjutnya melakukan kesalahan yang sama, maka kami dari komite etik tentunya tidak ragu-ragu untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Untuk selanjutnya kami masih memaklumi, dan apakah Dr. Gustavo berjanji untuk tidak melakukan ini lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan kesempatan lagi Pak. Saya berjanji dengan sepenuh hati saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Saya mohon maaf ya Bu, saya mohon maaf Pak Bu. Berarti karena memang sudah terbukti aduannya dan Bapak sudah mengaku, ini surat peringatannya ya Pak. Jadi diharapkan untuk dokter evaluasi, dan ini juga sudah tercatat di data kami. Oke, dari Pak Niki ada yang mau disampaikan Pak? Kalau dari saya, buat kedepannya untuk Dr. Gustavo, jangan pernah tergiur dengan iming-iming apapun itu, dan tetap menjaga kode etik kedokteran. Dari Bu Amana? Oke, baik, terima kasih Dr. Gustavo. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait refleksi diri terhadap drama yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama itu ada hal menarik apa yang terjadi saat pembuatan drama. Menurut saya hal yang menarik itu dari alur cerita yang telah kami buat itu sudah cukup menarik, di mana mengisahkan seorang dokter yang memberikan obat tidak sesuai dengan indikasi. Juga hal yang menarik lainnya ada beberapa seperti sebelumnya kami tidak pintar atau tidak berpengalaman dalam berakting atau berdrama. Jadi saat drama itu ada sedikit bukan kendala tapi sedikit hal-hal yang lucu. Mungkin itu hal-hal yang menarik. Kalau pertanyaan kedua itu ada kendala. Kendalanya mungkin agak sama seperti yang sebelumnya tadi. Kendalanya kami belum berpengalaman dalam berakting atau berdrama, jadi masih sedikit agak kaku dalam memperagakan suatu tokoh dalam drama tersebut. Juga untuk pertanyaan 3, hal apa yang bisa kita pelajari dari drama itu menurut saya ini juga mencakup pertanyaan yang keempat, selanjutnya apa yang kita lakukan sebagai dokter, yang mana untuk menjadi seorang dokter itu saya pikir harus lebih berhati-hati
dan harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jika dalam drama kami kemarin seorang dokter yang lebih mementingkan bisnisnya dibanding keselamatan pasien, seharusnya sebaliknya kita harus melebih dahulukan keselamatan pasien daripada kepentingan kita pribadi. Mungkin itu refleksi diri yang saya dapatkan dari drama yang telah kami buat kemarin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai hasil drama kami kemarin. Nah, itu yang pertama, apa sih hal menarik yang dialami saat drama? Untuk hal menariknya sendiri, menurut saya pribadi, ada beberapa karena ini drama ya. Jadi kami mendapatkan pengalaman baru dalam situasi ini, dimana sebelumnya saya juga sudah pernah membuat drama di sekolah saya, tapi dengan teman-teman yang baru jadi lebih asik. Nah, juga kami membuat teks dramanya itu spontan di hari itu juga. Jadi kami diasah untuk memikirkan kata-kata di hari itu juga, sehingga jadi lebih seru gitu. Yang kedua itu kendala apa sih yang didapatkan saat pembuatan drama? Nah, untuk kendalanya sendiri, karena pemilihan katanya itu dibuat di hari itu juga spontan, sehingga ada beberapa part di video itu yang kami melakukan pengulangan-pengulangan, sehingga pembuatan videonya jadi lebih lama gitu sih, karena belum terbiasa dalam membuat drama juga. Next, mungkin pelajaran apa yang didapat dari drama? Nah, untuk saya pribadi, dari kisah drama kami, mungkin sebagai seorang dokter, penting bagi kita untuk menghormati hak pasien dengan tidak semena-mena dalam pemberian obat misalnya. Dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi dari seorang dokter. Kita tetap menjunjung tinggi sumpah yang sudah kita ucapkan. Sikap selanjutnya yang harus dilakukan, menurut saya kita harus bersikap apa adanya ya, bersikap jujur pada pasien, dan juga tidak haus dengan gengsi duniawi, dan tetap ingat dengan tujuan pekerjaan ini, yaitu mementingkan nyawa pasien. Mungkin ini saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Khairyah Daulay dengan NPM 21149. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hal yang telah saya dapat dari drama kemarin. Jadi yang pertama adalah hal yang menarik pada saat membuat drama. Jadi pada drama ini kami menceritakan tentang seorang dokter yang melakukan malpraktik, yang dimana dokter ini menerima tawaran dari seseorang untuk menjual obat dengan harga mahal dan dengan iming-iming dapat berlibur ke luar negeri. Adapun kendala yang kami alami pada saat membuat drama adalah kami masih kurang dalam berakting, masih kurang serius, dan juga masih kurang dalam mendalami peran. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya untuk bersikap jujur dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan juga hanya menguntungkan sebelah pihak. Sikap yang selanjutnya kita ambil adalah kita sebagai dokter harus lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sikap dan mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imudi Ali Arab Singini Rambi. Hal menarik yang pertama pada saat drama adalah yang pertama itu kami bisa berkumpul bersama dan bercanda bersama. Kemudian dan bisa juga bertukar pikiran dengan teman-teman juga. Nah, kendala pada saat drama adalah membuat videonya itu, karena kami ini jarang lah membuat drama seperti itu, jadi pada saat acting videonya jadi masih ketawa-ketawa dan malu-malu. Pelajaran yang kami dapat di sini, kami harus menjadi dokter yang baik dan jujur, dan juga menjadi dokter harus rendah hati dan harus merawat pasien dengan sepenuh hati. Kemudian sikap selanjutnya yang harus kami lakukan harus tetap baik dan rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah apa hal yang menarik yang dialami saat membuat drama. Tentunya adalah alur cerita yang cukup unik dan sering dilihat di sinetron gitu. Jadi kayak seru dilihat, dan tentunya saat membuatnya kita happy juga dan merasa ada rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua, kendala apa yang dibuat saat drama tentunya adalah karena saya pribadi tidak biasa dalam melakukan drama. Akhirnya ya mungkin agak sedikit kaku, tapi kita tetap mengusahakan untuk tidak terlalu jaim supaya drama yang dihasilkan juga cukup baik. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran apa yang didapat dari drama kami, tentunya mengenai malpraktik, yaitu seorang dokter yang tergiur dengan adanya tawaran-tawaran dari perusahaan farmasi yang menargetkan untuk habisnya obat, jika dijual dia akan mendapatkan bonus dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan pasiennya itu tidak sembuh atau memberikan obat yang tidak sesuai. Nah, tentunya sebagai seorang dokter harus mengetahui tujuan utama profesinya, yaitu menyembuhkan dan tidak akan mengambil keuntungan, bahkan menyebabkan kerugian pada pasiennya. Kemudian yang keempat, sikap selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi berdasarkan drama ini, sikap seharusnya yang akan saya lakukan tentunya adalah untuk terus mengevaluasi diri, terus menekankan ataupun menanamkan di dalam diri saya sebagai calon seorang dokter untuk niatnya itu lurus supaya benar-benar membantu pasien hingga sembuh dan tidak mengambil keuntungan ataupun menyebabkan kerugian kepada seorang pasien. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang refleksi kasus mengenai drama yang telah kami buat. Yang pertama itu, apa hal yang menarik yang dialami saat drama? Menurut saya hal yang menarik itu tentang mengekspresikan emosi, karena di situ kami pure mengekspresikan emosi secara spontan tanpa ada melakukan latihan sebelumnya. Lalu yang kedua, kendala apa saat buat drama? Kalau menurut saya kendala saat membuat drama ini, yang pertama itu keseriusan ya. Karena terlihat di situ kurangnya keseriusan kami dalam membuat drama dikarenakan sulit menahan tawa. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang didapat dari drama? Pelajaran yang saya dapat dari drama ini tentang kejujuran ya. Hendaknya kita berbuat jujur dalam melakukan segala hal, karena kejujuran itu mahal guys. Terus yang keempat, sikap selanjutnya yang harus dilakukan. Sikap yang harus kita lakukan untuk kedepannya itu ya kita tetap menjaga kode etik, terus menjaga kepercayaan orang, karena kepercayaan itu sulit untuk didapatkan. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijaz Faris Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari saya mengenai tugas bioetik yang kami laksanakan, yaitu pada tugas bioetik ini kami melakukan pembuatan drama, yang dimana adapun hal yang menarik saat melakukan drama ini sendiri merupakan sebuah tantangan baru ataupun hal yang baru kami rasakan, dimana sebelumnya kami ataupun saya sendiri mungkin yang belum pernah untuk melakukan seperti pembuatan drama ini, sehingga ini merupakan hal yang cukup baru dan juga hal yang bisa dipelajari dalam hal beradu peran seperti itu. Kemudian untuk kendalanya sendiri, mungkin kendalanya seperti pembuatan naskah, yang dimana suasana di naskah itu seperti tempatnya harus disesuaikan, yang dimana mungkin seperti adanya adegan kayak di rumah serta adanya adegan di rumah sakit, itu kami laksanakan di ruangan kelas. Mungkin itu merupakan sebuah kendala, yaitu kendala kekurangan di fasilitasnya sendiri. Dan juga mungkin kendalanya
di bagian sarana alat perekaman yang dimana hanya menggunakan handphone, serta akses untuk mengeditnya juga yang dimana mungkin lebih sederhana dibanding dengan seperti mengedit layaknya sebuah drama ataupun film. Kemudian untuk pelajaran yang didapat dari drama sendiri mungkin untuk sesuai skenarionya, yang dimana itu merupakan adanya seorang dokter yang melanggar hak etik kedokteran, yang dimana di situ peran dokternya melakukan penjualan obat yang tidak sesuai indikasi terhadap pasiennya. Mungkin ini merupakan sebuah hal yang sangat harus dihindari, apalagi menjadi seorang dokter nantinya pada kami. Tentunya menjadi seorang dokter itu merupakan pekerjaan yang harus amanah dilakukan, tidak hanya untuk mengharapkan keuntungan pribadi, melainkan tujuan menjadi seorang dokter itu untuk mengharapkan kesembuhan dari pasien. Kemudian untuk sikap selanjutnya yang harus dilakukan sendiri, mungkin balik lagi dari beberapa poin dalam hal pembuatan tugas ini, mungkin saya dapat lebih mempelajari dalam hal pembuatan drama, dan juga untuk mengenai pelajarannya itu sendiri mungkin harus diambil kepada diri saya sendiri, karena peran seorang dokter dalam drama yang kami buat itu merupakan contoh yang kurang baik dan tidak patut ditiru sebagai seorang dokter. Mungkin sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeria Dara Putri. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya. Yang pertama itu hal yang menarik, yaitu dapat belajar memerankan karakter dalam drama dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan tim. Kemudian yang kedua, kendala apa yang dialami pada saat pembuatan drama itu awalnya saya merasa sulit untuk melakukan acting, tetapi setelah saya belajar kemudian membuat saya terbiasa dalam berakting. Kemudian pelajaran apa yang dapat diambil itu saya jadi mengetahui bahwa malpraktik itu sangat berbahaya karena dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir itu sikap selanjutnya, tidak membuat malpraktik karena dapat membuat kerugian bagi masyarakat dan juga bagi orang yang membuat malpraktik sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Syahda, PM 2108260162. Jadi yang pertama, apa hal yang menarik yang dialami saat drama, yaitu adalah bagaimana kami bekerja sama untuk membuat skrip, kemudian bagaimana kami membuat videonya, take-nya. Kemudian kendala apa saat pembuatan atau proses pembuatan drama. Yang pertama adalah bagaimana kami untuk acting, belajar untuk acting, sementara kami belum pernah acting sama sekali. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa yang dapat dari drama, yaitu adalah bagaimana cara menghafal skrip, kemudian menerapkannya pada saat proses pengambilan video. Kemudian sikap selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kami menarik hikmah dari drama yang kami buat. Jadi kami harus bisa menyimpulkan dan juga menerapkannya supaya tidak terjadi di kehidupan yang nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.